warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama dengan saya Fatimatu Zahra Maulidiah dalam podcast STKIP PGRI Sidoarjo. Mantap. Nah, oke, pada kali ini tentunya saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh dua narasumber hebat kita. Di sini ada Kak Mazida dan juga Kak Diki. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan podcast kali ini, mungkin lebih enjoy kalau Kak Mazida dan juga Kak Diki memperkenalkan diri dulu dan menyapa rekan-rekan mahasiswa yang ada di luar sana. Oke, silakan dimulai dari Kak Mazida. Halo, perkenalkan nama saya Mazdatul Ulumiyah dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Silakan Kak Diki. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Diki Ramadan. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Oke, nah kalau udah kayak gini kan jadi lebih enak gitu ya kita ngobrolnya nanti. Oh ya, jadi di podcast STKIP PGRI Sidoarjo ini kita ada jargonnya. Kalau saya bilang podcast STKIP PGRI Sidoarjo, nanti jawabannya mantap gitu. Bisa ya? Oke, kita coba dulu yuk. Podcast STKIP PGRI Sidoarjo, mantap. Nah, jadi makin semangat gini ya nanti kita podcastnya. Langsung saja pembahasan podcast kita kali ini adalah masih mengenai dunia pendidikan, mengenai sesuatu hal yang akhir-akhir ini sedang gencar-gencar dilaksanakan di dunia pendidikan, yaitu mengenai numerasi. Nah, numerasi ini memang sering kali kita dengar dan memang sudah dilaksanakan di berbagai sekolah dan di berbagai jenjang pendidikan seperti itu. Nah, sebelum kita mengulik-ngulik atau membahas lebih jauh mengenai numerasi ini, mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber kita sebenarnya kalau berbicara tentang numerasi itu kita pengertiannya apa sih? Pembahasannya itu mengenai apa sih? Bisa dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari numerasi itu sendiri. Oke, bisa dimulai oleh Kak Mazida dulu, nanti dilanjutkan oleh Kak Diki. Silahkan Kak Mazida. Kebanyakan orang memahami numerasi hanya mengenai angka dan berhitung. Nah, pemahaman tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, numerasi adalah kemampuan mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, boleh dilanjutkan oleh Kak Diki? Oke, baik. Selain itu, numerasi mencakup juga kemampuan untuk menganalisis informasi dalam grafik, tabel, bahkan sehingga numerasi menjadi kunci bagi peserta didik untuk memahami dunia dan menyadari pentingnya matematika di dunia modern. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang numerasi itu berarti sudah tidak zaman ya hanya didefinisikan atau diartikan mengenai angka dan berhitung saja. Tapi ini juga mencakup bagaimana kita mengaplikasikan keterampilan pengetahuan matematika dalam memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan adanya numerasi ini berarti kita bisa memahami pentingnya matematika di era modern seperti ini. Betul seperti itu, Kak? Ya. Oke. Nah, berbicara mengenai numerasi nih ya. Numerasi ini kira-kira ada berapa hal sih yang terkait erat dengan numerasi itu sendiri? Gitu. Bisa dijelaskan? Mungkin dari Kak Mazida dulu. Oke. Hal yang perlu diperhatikan dalam numerasi ada 4. Yang pertama proses, kedua konten, yang ketiga konteks, dan yang keempat level, Kak. Oh iya, berarti kalau kita berbicara tentang numerasi itu ada 4 hal yang kaitannya erat ya dengan numerasi itu sendiri. Tadi ada proses, konten, konteks, dan juga level. Iya. Nah, pembahasan kita kali ini rekan-rekan mahasiswa yaitu lebih spesifik kepada konten dari numerasi itu sendiri. Jadi kita akan membahas mengenai kira-kira cakupan materi apa saja sih yang ada pada numerasi gitu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Diki. Baik, pada numerasi ini terdapat 4 konten. Tentunya konten tersebut berkaitan dengan materi matematika, yaitu bilangan,
geometri, pengukuran aljabar, serta data dan ketidakpastian. Oke, jadi konten atau cakupan materi dari numerasi itu sendiri masih mengenai materi matematika juga ya. Dari sekian banyak materi matematika yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ketahui, ternyata di numerasi ini dikategorikan menjadi 4 konten. Tadi ada bilangan, kemudian geometri dan pengukuran, aljabar, dan juga data dan ketidakpastian. Seperti itu ya, Kak? Nah, untuk lebih memahami mengenai konten dari numerasi tadi yang sudah kita sebutkan sebelumnya, untuk cakupan materi dari masing-masing konten itu kira-kira apa saja, Kak? Jadi dari sekian banyak materi matematika tadi itu masuk ke kategori apa saja gitu? Mungkin boleh dijelaskan. Silakan dari Kak Mazida. Nah, jadi ada 4 konten numerasi. Yang pertama, bilangan. Bilangan ini meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan. Nah, beragam jenis bilangan ini terdiri dari bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan desimal. Untuk yang kedua ini, geometri dan pengukuran. Geometri dan pengukuran ini meliputi bangun, volume, dan luas permukaan, pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit satuan luas menggunakan satuan baku. Oke, silakan dilanjutkan oleh Kak Diki. Oke, yang ketiga, aljabar, yaitu meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi, dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Yang keempat, yaitu data dan ketidakpastian, yaitu meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Baik, jadi sekian banyak materi matematika tadi sudah dikelompokkan, dikategorikan menjadi 4 konten tadi ya. Jadi masing-masing konten itu sudah ada cakupan materinya masing-masing, gitu ya Kak? Iya. Untuk lebih memahami secara mendalam nih mengenai konten dari numerasi, boleh deh Kak diberikan mungkin contoh satu soal gitu dari masing-masing konten. Jadi nantinya kita juga bisa paham contoh soal dari masing-masing konten itu seperti apa sih yang kaitannya erat dengan kehidupan sehari-hari gitu. Silakan dimulai dari Kak Mazida. Oke, untuk contoh yang pertama ini mengenai contoh soal bilangan. Music City mengadakan obral pemutar MP3 handset pengeras suara. Ketika kita membeli 2 atau lebih item akan ada diskon 20% dari harga jual barang-barang tersebut. Jika Jason memiliki uang 200, apa saja yang bisa dibeli oleh Jason? Kemudian kita sediakan tabel agar peserta didik dapat menentukan jawaban dengan memilih lingkaran ya atau tidak untuk setiap pertanyaan di tabel yang telah disediakan. Untuk yang kedua ini contoh soal geometri dan pengukuran. Kincir-ria memiliki diameter luar 140 meter dan titik tertingginya adalah 150 meter di atas dasar sungai. Kincir tersebut berputar ke arah yang ditunjukkan oleh panah. Titik M menunjukkan pusat roda. Berapa meter letak titik M dari atas dasar sungai? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, peserta didik harus mampu memahami informasi yang ada pada gambar kincir ria tersebut. Baik, itu tadi contoh soal dari konten bilangan dan geometri dan pengukuran. Sekarang boleh dikasih contoh soal dari konten aljabar dan data ketidakpastian. Silakan Kak Diki. Contoh soal aljabar, yaitu Gunung Fuji adalah gunung berapi yang masih aktif terkenal di Jepang. Jalur jalan ke Temba mendaki Gunung Fuji panjangnya sekitar 9 km. Perjalanan kaki harus kembali dari jalur kaki 18 km sebelum jam 8 malam. Toshi memperkirakan bahwa dia bisa mendaki gunung dengan kecepatan rata-rata 1,5 km per jam.
dan turun dengan kecepatan 2 kali lipat. Kecepatan ini memperhitungkan istirahat, makan, dan waktu istirahat. Dengan menggunakan perkirakan kecepatan Toshi jam berapa Toshi mulai berjalan sehingga dia dapat kembali pada jam 8 malam. Dan soal keempat, yaitu data dan ketidakpastian. Seperti soal yang di dalamnya terdapat tabel yang menunjukkan data tentang rumah tangga yang memiliki TV di 5 negara. Tabel tersebut juga menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki TV dan juga berlangganan TV kabel. Tabel menunjukkan bahwa di Swiss, 85,8% dari semua rumah tangga memiliki TV. Berdasarkan informasi pada tabel, berapakah perkiraan terdekat dari jumlah total rumah tangga di Swiss? Dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, peserta didik harus memahami informasi yang disediakan pada data di tabel tersebut. Wah, ternyata itu tadi beberapa contoh soal dari masing-masing konten numerasi. Jadi, contoh soal dari konten bilangan itu seperti apa, contoh soal dari konten aljabar seperti apa, dan lain-lain tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber kita ini. Nah, baik rekan-rekan mahasiswa, sampai di sini dulu perbincangan kita mengenai konten numerasi. Dan di sini saya akan memberikan kesimpulan dari pembicaraan kita tadi mengenai konten numerasi. Nah, ketika kita berbicara tentang numerasi, tentunya hal tersebut tidak hanya diartikan secara sempit hanya mengenai angka atau berhitung, tapi juga mengenai bagaimana kita mampu menerapkan keterampilan dan juga pengetahuan matematika untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga harapannya dengan adanya numerasi ini kita bisa memahami peran penting matematika di dunia sehari-hari dan juga di era modern seperti ini. Betul seperti itu ya, Kak? Betul. Iya. Oke, terima kasih untuk Kak Mazida dan juga Kak Diki sudah bersedia meluangkan waktunya hadir di podcast kita kali ini. Semoga kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dan juga berbincang-bincang lagi tentunya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tapi sebelum itu kita tutup dulu dengan jargon, gimana? Boleh ya? Oke. Podcast STKIP PGRI Sidoarjo, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.